dunia tahun 90-an 2000-an gitu ya. Pasti udah dari kecil udah kenal internet. Nah, jadi sebagian besar saya kira warga Indonesia sekarang udah menggunakan internet, dan internet itu menggunakan sosial media. Sekarang kita punya 200 juta orang pengguna internet dan pengguna sosial media, udah 170 juta sendiri. Jadi angka yang besar sekali, bayangin 170 juta. Itu angka yang sangat besar sekali pengguna internet. Nah, dengan angka yang sangat besar ini, kita sebagai generasi muda NU, yang NU itu notabene organisasi sosial atau organisasi Islam terbesar di dunia, nah bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Nah, kita itu juga punya tugas, ya, punya amanah, punya tugas, punya kewajiban untuk benar-benar bisa mempengaruhi 170 juta atau 202 juta orang yang menggunakan internet ini. Nah, dan sekarang saya kira kita posisinya udah lumayan baik karena udah ada NU Online, udah ada web-web yang lain, udah ada kiai-kiai NU yang juga aktif di YouTube, gitu kan, ada Gus Bahat, ada Gus Mus, ada yang lain-lain, ada cukup banyak, ada Gus Miftah, ada Kamu Afik, ada yang macam-macam. Jadi kita hari ini startnya udah cukup baik. Beda dengan zaman saya sama Mas Niam, zaman saya sama Mas Niam tuh orang NU-nya nggak kenal internet, antara internet sama Ethernet nggak bisa bedain, ibaratnya gitu. Jadi kalau sekarang kan udah generasinya udah kenal semua. Nah di situ, terus bentar kok nggak bisa geser ya ininya. Nah, kemudian di internet di mana ada 170 juta orang itu tentu pertarungan gagasan, informasi apa itu juga berlangsung di web dan sosial media. Kita kenal ya tahun-tahun kemarin, sekarang kalau ada apa-apa ya tanya aja sama Mbah Google, ya, gitu kan. Semua orang tuh nyari apa sesuatu itu lewat Google. Tadi Mas Niam menjelaskan bahwa mungkin generasi saya atau teman-teman ya kalau soal agama atau apapun ya tanya ke kiai. Ya, sekarang banyak orang punya masalah terkait agama, dia cari di Google, bukan nanya kiai karena dia nggak kenal kiai, dia nggak kenal ustadz dan segala macam. Nah, ketika udah nanya Google, ya nanti yang muncul jawabannya ya dari web-web yang kebetulan ada di halaman pertama Google. Nah, seperti itu. Nah, makanya yang dilakukan NU Online juga selama beberapa tahun, bagaimana NU Online itu sering muncul di halaman pertama pencarian Google untuk tema-tema keislaman. Ya, alhamdulillah udah cukup banyak, tetapi juga nggak bisa semuanya. Nah, di situ. Nah, yang kedua juga sekarang sosial media. Banyak sekali orang kalau punya pertanyaan apa di sosial media, kampanye apa di sosial media, di Facebook, di Twitter, di Instagram, bahkan di grup WhatsApp ya, dan seterusnya. Jadi bukan hanya ngandelin Mbah Google sekarang. Bahkan ada platform yang sekarang juga lebih kuat lagi, misal YouTube yang audiovisual ya, audiovisual generasi teman-teman mungkin lebih senang dengan audiovisual. Jadi banyak orang sekarang ya YouTube ini ya udah orang nyari sesuatu juga di YouTube kayak udah menggantikan Google karena audiovisual. Nah, jadi itu satu realitas digital di Indonesia. Yang kedua, jadi kalau kita mau memasuki aktif di dunia online, kita harus paham realitas digital tadi. Yang kedua, terkait bahwa kita ini berkutat dengan dakwah keislaman, kita harus memahami bahwa Indonesia itu negara religi. Jadi 94%, kalau ini 93 tapi sekarang 94% orang Indonesia itu pada dasarnya religi. Religi itu ukurannya adalah ya ibaratnya lah dia kalau doa sama Tuhan. Ada berarti harga ada. Surya satu. Nah di situ dia menganggap agama penting. Nah jadi itu krusial banget. Maka kemudian web keagamaan itu penting. Kalau mau membangun Indonesia, kita nggak bisa menafikan organisasi keagamaan atau web keagamaan. Karena memang mayoritas orang Indonesia itu pada dasarnya religius. Ini berlaku bukan hanya Islam, tapi juga yang Kristen, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Nah, di situ. Makanya Gus Dur itu ibaratnya melakukan transformasi sosial, mewartakan nilai-nilai peradaban, demokrasi, HAM, itu lewat agama, lewat Islam. Nah, karena Gus Dur itu saya kira udah sangat paham dia bahwa secara antropologis masyarakat Indonesia itu religius. Apa-apa berdoa kembali kepada Tuhan. Walaupun mungkin nggak selalu ke masjid atau yang Kristen nggak selalu ke gereja. Tapi dia selalu ketika ada masalah sesuatu kembalinya kepada Tuhan. Ini berbeda dengan negara-negara di Eropa, apalagi di Cina gitu. Nah di situ. Nah ini juga realitas yang penting.
Nah, yang ketiga ada fenomena juga terkait audiens web keislaman yang tercermin di web itu adalah banyak pembaca media-media Islam itu jarang yang baca media umum. Ini sebelah kiri ini pembaca mulai dari NU Online, ya, Islami.co, Al-Manhaj, Muslim Or ID, Rumaiso, Konsultasi Syariah, Era Muslim, Live ID, Islam Post. Ada banyak sekali di sini nih web. Sebelah kiri ini portal keislaman, sebelah kanan portal umum. Ada Detik, ada Kompas, ada Liputan 6, ada Jawa Post, ada Sindu, ada Rakyat Merdeka Online. Nah, sangat sedikit pembaca media keislaman itu yang membaca media umum. Itu punya konsekuensi, banyak pembaca media keislaman itu perspektifnya agak single-minded. Makanya kita tahu misal di Indonesia beberapa kali ya polarisasi terkait agama, apalagi dalam konteks misal Pilkada DKI. Orang itu kayak nggak bisa punya perspektif lain. Karena dia memang bacanya portal itu-itu aja. Gitu. Bacanya portal-portal itu aja. Dia nggak mau baca portal yang lain. Entah karena dia nggak setuju, karena dianggap garis politiknya beda, atau karena dianggap sekuler liberal atau apa. Tetapi realitasnya bahwa banyak membaca media keislaman itu hanya membaca media keislaman. Ini memperkuat apa yang terjadi di Facebook. Di Facebook itu juga ada yang disebut echo chambers. Di Facebook itu kita cenderung hanya membaca status orang-orang yang sering kita komen atau sering kita like. Ya kan? Jadi kalau kita sering nge-like atau komen ke status teman, maka kalau teman itu bikin status, kita akan sering lihat. Tapi kalau ada teman yang kita nggak pernah bereaksi, teman Facebook kita nggak pernah komen, nggak pernah like posting Facebook dia, itu lama-lama kita nggak akan lihat lagi kalau dia posting. Seolah-olah dia udah nggak berteman sama kita, padahal dia masih aktif. Nah, itu punya dampak echo chambers. Echo chamber itu punya dampak bahwa orang single-minded. Dia hanya melihat perspektif yang satu sisi aja, dia nggak bisa melihat perspektif yang lebih luas karena dia nggak menemukannya di internet. Jadi walaupun internet itu luas apa aja ada, tapi orang dikondisikan oleh algoritma, gitu, hanya melihat hal-hal yang cenderung dia kasih reaksi. Nah, reaksinya bisa setuju, bisa nggak setuju. Nah, di situ. Nah, kemudian kembali ke internet, alhamdulillah sekarang kalau kita ngomong internet, NU Online itu udah menjadi web keislaman yang dibaca paling banyak orang. NU Online itu dibaca paling banyak orang. Sekarang ada problem di rank Alexa karena skripnya korup, jadi harus dipasang lagi oleh teman-teman programmer. Nah, tapi bahwa NU Online sekarang udah menjadi web keislaman yang dibaca paling banyak orang. Dibandingkan misal 5 tahun, 7 tahun yang lalu, kita nomor 7 atau nomor 8. Susah banget dulu. Tapi ya karena istiqomah teman-teman, nulis konten-konten, mulai berstrategi, ada konten-konten yang memang ini targetnya warga Nahdien, ada konten-konten yang targetnya umum. Di situ. Jadi itu hasil istiqomah itu, kemudian ya SEO-nya lebih baik, kemudian sosial medianya juga dikelola dengan lebih baik. Ya alhamdulillah ilmu online itu bisa jadi nomor 1, dan kemudian yang di bawahnya juga Islami.co, ada Bincang Syariah, nanti ada Alif lagi, ada beberapa web-web yang juga jaringan teman-teman NU. Jadi hitungannya kalau urusan website sekarang ya kita udah jauh lebih baik daripada beberapa tahun yang lalu. Tetapi itu juga PR yang belum selesai karena namanya internet itu berubah terus. Ibaratnya NU Online itu teman-teman meleng seminggu 2 minggu, ya udah itu bisa pembacanya bisa jatuh. Kalau update-nya turun, ya pembacanya jatuh, atau ada script teknologinya error, ya udah pembacanya juga turun. Nah, jadi ngurusi website nggak bisa meleng. Jadi gabungan antara update konten yang reguler dan berkualitas dan juga script yang baik. Jadi antara redaksi dan juga tim IT. Jadi itu. Nah, tetapi ini mungkin walaupun bukan tugas-tugas teman-teman yang di pelatihan ini ya menulis, tapi mungkin ada yang meminati YouTube. Tetapi walaupun di website kita itu udah paling tinggi, tapi di YouTube kita itu masih kalah jauh komunitas NU. Di YouTube itu ya, ini screenshot dari kanal-kanal YouTube. Kanal YouTube dari 5 ini, itu yang mewakili kita adalah Santri Gayeng, ini Gus Baha. Itu subscribernya baru 300.000. Sementara ada Tafakuh Video yang banyak mengupload Ustadz Abdul Somad itu 1,8 juta. Kemudian kanal YouTube-nya Ustadz Abdul Somad Official 1,7 juta, Khalid Basalamah yang Salafi konservatif 1,5
1,69 atau 1,7 juta. Felix Sio aja 900.000. NU Online juga belum nyampe. NU Online juga hampir setara sama Santri Gayeng. Nah, di situ. Nah, kemudian ya ada kanal NU Channel, ada 164 Channel, juga belum nyampe level yang 1 juta. Artinya di YouTube kita masih kalah dan itu PR. Nah, sementara di tulisan kita sudah bisa dikatakan menang. Jadi alhamdulillah saya kira selama berapa tahun ini di NU lahir banyak sekali penulis-penulis muda dan mereka semua itu yang akhirnya menyumbang NU Online untuk bisa menyediakan artikel dengan berbagai tema, dengan berbagai subjek, mulai urusan tafsir, hadis, tradisi, sejarah, apapun lah, fikih, pertanyaan-pertanyaan. Jadi teman-teman antara redaksi yang kontributor ini udah mampu. Tetapi kalau di YouTube belum. Padahal sekarang itu platform yang paling kuat itu YouTube. Ya, platform yang paling kuat di Indonesia hari ini yang dikunjungi oleh banyak orang itu YouTube. Jadi ini PR. Jadi saya kira ini sekedar perspektif. Mungkin teman-teman kalau habis nulis artikel bisa juga artikelnya itu nanti dibawakan dalam bentuk podcast atau video. Dibaca aja nggak apa-apa atau diungkapkan dengan lisan nanti bisa dimuat di kanal YouTube NU Online. Jadi itu cara untuk mengolah konten. Dari artikel-artikel yang sudah ada, ya udah. Kalau nggak mau pusing, dibacakan aja, tapi dalam bentuk podcast atau video, atau ditulis ulang skripsa sehingga disampaikan secara lisan itu lebih baik. Biar kita bisa benar-benar kuat di YouTube, karena YouTube ini masa depan. YouTube ini sosial media yang sekarang dikunjungi oleh paling banyak orang di Indonesia. Jadi memang masa depan kita audiovisual. Nah, kuncinya saya kira, saya ingetin teman-teman, internet ini ibaratnya sungai besar informasi. Sungai besar informasi, semua orang minum dari situ, mengairi sawah dari situ, mandi dari situ, apapun ibaratnya dari situ, nyiramin pohon dari situ. Nah, internet ini kayak sungai besar informasi. Pikiran kita isi dari internet, sebagian ya, atau sebagian besar. Otak kita, apa yang masuk ke otak kita itu dari aliran internet. Nah, sungai besar informasi itu isinya macam-macam. Ada air bersih, ada air limbah, ada air banjir, ada air yang mungkin limbah beracun. Nah, kita ini harus berjuang bagaimana sungai besar itu isinya alirannya adalah aliran air yang bersih. Nah, kita harus berjuang agar internet ini alirannya isinya adalah konten-konten yang positif. Dalam konteks keagamaan, konten yang positif itu ya kita yakini adalah konteks yang Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdhiyah. Karena Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdhiyah itu udah tawasud, moderat, udah mampu mendudukkan Islam dan demokrasi secara benar sehingga nggak ada perdebatan lagi apakah Islam bertentangan dengan apa Pancasila bertentangan dengan Islam dan seterusnya. Apakah Indonesia butuh negara Islam atau tidak? Itu udah selesai semua. Itu udah selesai semua. Nah, itu keunggulan dari Islam An-Nahdhiyah karena NU itu ulama-ulamanya sesepuh kita udah berijtihad semua terkait konsep negara, terkait konsep demokrasi dan itu udah selesai. Di banyak tempat yang lain banyak belum selesai, masih mempertentangkan demokrasi dengan Islam, masih memperbincangkan soal bentuk negara karena ijtihadnya belum sampai. Sementara para sesepuh kita, para kiai-kiai kita itu udah selesai sejak Indonesia didirikan sampai kemudian Mukarramah 84. Di situ. Jadi ketika kita bicara tentang konten positif dalam konteks keagamaan ya udah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdhiyah yang merawat tradisi tapi juga mampu menyerap perkembangan baru. Nah, yang sanggup muhafadzah alal qadim as-shalah dan yang sanggup juga mengambil hal-hal baru ahdzu bil jadidil aslah. Jadi itu semangat Islam Ahlussunnah wal Nahdhiyah. Jadi kita harus memastikan kalau pengen Indonesia berkembang, tetap baik dan berkembang ya kita harus memastikan bahwa Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdhiyah itu yang dipeluk oleh dominan Muslim Indonesia. Nah, caranya adalah ya udah pandangan-pandangan, pemikiran-pemikiran KNU-an itu harus kita tulis, harus kita buat konten dan kita tempatkan di online sehingga kalau orang nyari itu nanti ketemunya konten-konten kita. Yang kedua ya mengeksplorasi platform ya. NU Online baru aja melaunching app dan insya Allah ya ke depan orientasinya akan jadi super app. Artinya layanan apa aja mungkin terkait warga NU atau terkait keagamaan akan ada di situ.
Jadi kita mengeksplorasi platform karena nggak cukup dengan website, nggak cukup dengan kanal YouTube, nggak cukup dengan Twitter, Instagram atau Facebook. Kita harus mengeksplorasi platform sesuai kebutuhan dan perkembangan dan tuntutan zaman. Dan insya Allah ya NU Online akan mempersiapkan diri untuk itu. Tinggal memang ya teman-teman ini memang juga harus siap sebagai konten kreator online. Nah, di situ sehingga konten-kontennya ada. Kemudian ya mengorganisir orang dan tindakan. Nah, kita itu butuh berjejaring. Workshop ini kan bagian dari organizing people dan action. Kita nggak cukup kalau bekerja sendiri-sendiri, kita harus ngajak teman, kita harus bikin komunitas, kita harus membangun gerakan. Nah, sejak NU Online itu kan lahir penulis-penulis NU, penulis-penulis muda NU banyak banget gara-gara NU Online. Nah, karena apa? NU Online memberi ruang untuk teman-teman untuk belajar menulis dan juga berkiprah sebagai penulis. Artinya memang harus ada lapangannya. Orang kalau nggak ada lapangannya nggak bisa main bola. Tapi kalau dibikinin lapangan ya dari sekian banyak orang mungkin ada sebagian yang suka bola atau jago main bola. Nah, NU Online tugasnya kan memberikan ruang dalam konteks dakwah, dalam konteks perjuangan, tapi sekaligus dalam konteks untuk perkembangan teman-teman. Nah, saya kira itu yang bisa sampaikan. Jadi sebagai penutup ya, saya berterima kasih atas teman-teman semua yang punya semangat untuk menjadi penulis ya, menjadi penulis dan kontributor NU Online yang saya kira ini akan membantu dakwah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah, tetapi juga akan membantu perkembangan intelektual teman-teman. Nah, saya kira kalau teman-teman yang rajin nulis, insya Allah ya orang namanya menulis itu cara berpikirnya akan lebih tertib, akan lebih bagus, lebih logis, lebih cerdas, lebih sistematis dan seterusnya. Jadi ini NU Online itu lapangan buat teman-teman untuk latihan menulis. Kalau nanti ada 1-2 ditolak, ya jangan patah. Saya dulu zaman mahasiswa itu 13 kali ditolak koran baru dimuat. Kalau saya yang ke-12, yang ke-13 berhenti, saya nggak jadi penulis. Tapi karena saya nggak berhenti, ya yang ke-14 akhirnya dimuat. Nah, di NU Online juga ada mekanisme redaksi, tetapi insya Allah setelah pelatihan ini saya kira teman-teman sudah paham standar redaksi sehingga kalau menulis itu kemungkinan besar akan dimuat. Nah, dan kalau teman-teman istiqomah ya, istiqomah menulis ya nanti itu dampaknya buat perkembangan teman-teman sendiri, bukan semata karena bisa menyumbang artikel ke NU Online. Tapi insya Allah ya perkembangan teman-teman masih muda, ketika udah biasa menulis itu keilmuannya juga akan berkembang. Karena orang menulis itu biasanya habis menulis muncul pertanyaan baru, muncul keingintahuan baru yang membuat kita itu terus belajar dan terus berkembang sehingga lahir nanti para ulama-ulama muda yang benar-benar bisa meneruskan apa yang sudah dibangun oleh para muassis dan para pendahulu kita. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekian, wallahu muwaffiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Mas Taufik yang sudah memaparkan cukup singkat, padat ya. Tapi pastinya teman-teman di sini kami persilakan untuk bertanya karena waktunya masih banyak ini sampai jam 12 sebenarnya. Jadi kita diskusi bisa mengajukan pertanyaan yang terkait dengan tadi maupun yang sedikit agak di luar itu juga nggak apa-apa, tapi nggak jauh dari itu. Dari pembahasan tadi. Halo, ini saya ini paralel dengan YouTube lain nanti jam ya harusnya jam 11 kurang gitu. Jadi mungkin gitu. Kalau ini saya minta Mas Niam nanti gantian menjawabnya kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih. Oke, monggo teman-teman yang para ustadz dan ustazah yang ingin bertanya ke ada Mas Bib juga, Red Pel nanti yang saya kira bisa menjawab ya terkait online. Tanya Mas Kendi. Iya, tanya. Silakan. Saya Abdurrahman. Monggo. Ya, saya tanya tentang tadi kan Pak Syafiq mengatakan bahwa kita masih kalah di baik YouTube gitu ya. Jadi subscribe-nya masih kalah jauh. Nah, apakah di NU Online tidak menggunakan cara-cara modelnya apa kayak Deddy Corbuzier yang mereka baru buka podcast tapi sudah yang melihatnya sudah sampai jutaan. Mereka juga menggunakan bantuan mungkin bantuan robot atau sekiranya bisa trending gitu. Jadi kan kalau ya seperti TV seperti YouTube-nya
Gege Busur, terus Ande Terlani, terus Sahabat Sule, itu kan mereka baru-baru aktif di sana, tapi mereka sudah trending terus dengan menggunakan cara-cara profesional, terus juga penghitungan dengan lain-lainnya, bahkan menggunakan robot juga. Apakah NOLED tidak menggunakan itu sehingga perkembangannya lambat gitu? Terima kasih. Tanya saya. Tanya. Mungkin langsung saya jawab aja kali ya, satu-satu ya. Langsung satu-satu. Saya khawatir nanti kalau bentrok. Nah, satu pertama, soal Deddy Corbuzier, Andre Taulani, atau misal Rawi Ahmad, atau siapa, enggak bisa diperbandingkan. Mereka konten-konten yang entertainment. Jadi saya selalu bilang teman-teman bahwa kita ini bikin konten namanya dakwah itu berbeda. Nah, di situ. Yang kedua, mereka memang sudah terkenal public figure sebelumnya. Artinya dunia ini dunia tribal. Ya memang ada ironi, misal, NU ini anggotanya kan puluhan juta, tapi kok subscriber ininya? Ya, itu realitasnya. Sama, website kita juga ngalami, karena warga NU juga nggak butuh ngaji tiap hari untuk di online, karena mungkin mereka juga udah ngaji di offline ya, udah di masjidnya masing-masing, di musolanya masing-masing. Tetapi secara umum bahwa kita nggak bisa memperbandingkan konten dakwah dengan konten entertainment. Di situ. Jadi pada dasarnya, online udah, misal di Facebook kadang-kadang ada konten ya diiklanin sama Jajang apa, tetapi ya tetap kita tumbuh, tapi nggak akan bisa. Di media secara umum itu acara entertainment di TV yang nonton banyak banget orang. Entertainment itu, apalagi infotainment, gosip-gosip gitu. Nah, itu yang nonton banyak sekali orang. Atau teman-teman sendirilah. Teman-teman ini di sini ada 60 orang. Kalau refleksikan dalam seminggu, itu membaca berita artis, berita bola, sama artikel keagamaan, kira-kira bandingannya berapa persen? Nah, di situ kan. Nah, di situ. Orang kayak saya ya, saya mungkin dalam satu minggu lebih banyak baca berita bola. Saya banyak nonton YouTube highlight gol-gol bola, ibaratnya gitu. Nah, artinya memang kebutuhan manusianya berbeda. Jadi memang tidak bisa kita samakan, tetapi ya tentu kita punya strategi-strategi untuk bagaimana itu lebih cepat. Tanya, Pak Direktur, dari tadi yang disampaikan, ada dua yang perlu kami usulkan, karena terkait dengan konten-konten ke-NU-an atau keislaman yang masih kurang. Itu yang kita tahu di daerah-daerah atau mungkin di pesantren dan sebagainya, itu kan juga mempunyai konten-konten. Nah, apakah tidak ada niatan untuk NU online itu didorong sebagai masternya, begitu, induknya, dalam arti membawai di situ yang ada di daerah-daerah atau di di lembaga-lembaga itu, sehingga nanti istilahnya di NU online itu menjadi lebih induknya yang besar gitu. Yang pertama, yang kedua terkait dengan bahwa NU online sendiri kan sebagaimana diumpamakan sebagai lapangan begitu ya. Lah, lapangan cuma permasalahannya itu untuk masuk di lapangan itu ada kuncinya di situ. Kuncinya kan macam-macam tadi itu. Bagaimana? Lah, maksud saya paling tidak itu di NU online itu nanti disiapkan juga, paling tidak itu ada kelas-kelas, dalam arti kategori penulis yang masih latihan atau masih permula atau mungkin punya materi bagi bisa nulis lah, sehingga nanti ada di NU online itu kita tidak minder gitu. Dalam arti ada kelas-kelas kita untuk mengikuti di setiap tahapan, sehingga kalau nanti sudah dianggap layak dan mampu sesuai dengan apa yang ada di NU online, itu nanti bisa dinaikkan ke NU pusatnya begitu, online-nya. Terima kasih. Ya, kalau soal apakah NU nggak ada pengen membawai, satu, NU itu secara organisasi bentuknya kayak konfederasi. Pesantren-pesantren itu ya tidak punya PBNU, ya kan? Kalau teman-teman pelajari, mau pesantren itu independen. Iya, benar. Dia ketemu di sisi paradigma keagamaan. Nah, NU online juga pengen mendudukkan di situ, nggak pengen dalam tanda kutip membangun sebuah model yang sentralistik. Karena memang semua punya ruang berkembang dan punya independensi. Kalau misal pesantren-pesantren dikelola oleh tim NU online pasti juga ada keterbatasan dalam konteks kemerdekaan pengelolaan ya.
Nah, di situ nanti malah ada konflik-konflik atau gimana-gimana. Nah, jadi apalagi NU itu besar banget, ada banyak sekali pesantren, lembaga, ada banyak sekali. Yang lembaga aja misal LTN itu ada banyak sekali. Jadi kita dorong memang mereka juga membangun sebuah media-media yang independen. Mulai dari urusan buletin Jumat sampai portal. Nah, tetapi NU Online juga udah mulai misal mempersilahkan teman-teman untuk pengelolaan konten lokal, web lokal yang independen. Misal udah mulai ada NU Online Jatim, ya kan? Jatim.nu.org, redaksinya teman-teman sendiri, bisa dikelola sendiri. Kalau ada kerjasama, ada pasang iklan juga bisa di ini sendiri. Jadi tidak ada harus ini. Yang penting koridornya harus sesuai prinsip-prinsip keagamaan NU, sesuai ADART, sesuai organisasi. Nah, organisasi itu ya macam-macam, nggak boleh politik praktis dan bla 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 misalnya. Kemudian ya Jatim, NU ID, Jateng, Jabar, udah. Artinya itu bagian dari inisiatif NU Online untuk memberikan ruang yang biar teman-teman di daerah itu juga leluasa dan berkembang. Karena kita pengen lapangannya banyak. Nah, NU ini gede, kita nggak mungkin dikelola oleh satu. NU itu besar bukan karena punya satu pesantren raksasa, bukan. NU itu besar karena pesantrennya puluhan ribu. Dan pesantren puluhan ribu itu ya ada perbedaan juga antar kiai, tetapi kan ketemu di paradigma keagamaannya, tradisinya, kekerabatannya, silaturahminya. Banyak kiai beda pandangan, tapi kan tetap kalau ketemu ngopi bareng, saling mempersilahkan main, nah istilahnya kayak gitu. Nah, semangat itu yang pengen kita bangun. Nah, jadi kalau istilahnya kan bedanya NU Muhammadiyah, kalau Muhammadiyah itu kan ya tertib tapi juga sentralistik dalam tanda kutip gitu kan. Kalau NU ini memang kayak konfederasi. Dan NU bertahan puluhan tahun dengan segala kelebihan dan juga kekurangannya harus kita akui juga dengan sistem itu. Nah, itu yang juga pengen kita bangun di NU Online sehingga kita nggak pengen. Tetapi kalau encouraging kerjasama udah. Dari zaman saya Pempret ya udah dari tahun berapa itu kita udah pernah ngelatih teman-teman santri yang menjadi santri dalamnya kiai istilahnya ya. Santri dalamnya kiai-kiai kayak santri dalam Mbah Sahal gitu kan. Itu udah pernah kita latih agar nanti tausiah-tausiah kiai-kiai sepuh itu dimuat di NU Online. Ya, tapi waktu itu jarang, sedikit banget yang nulis. Jadi waktu itu, udah inisiatif yang udah dilakukan kita bertahun-tahun yang lalu, ya udah 10-an tahun yang lalu itu udah itu. Tetapi justru ya santri-santri dalam itu hanya sedikit yang nulis, tapi seiring perkembangan waktu, ya sekarang kontributor yang lain makin banyak, ya itu kan kayak menular ya, bukan hanya virus saja yang menular. Tindakan baik itu juga menular. Jadi kalau ini teman-teman mulai di kotanya masing-masing nulis, itu nanti akan nularin 1-2 temennya. Bahkan mungkin ada juga yang ikut pelatihan ini, nggak istiqomah nulis, tapi anak yang ditulari jadi istiqomah. Nah, misalnya gitu. Nah, tapi nggak apa-apa, insya Allah jadi ganjaran gitu kan. Saya nggak nulis sendiri, tetapi nularin. Nah, saya sendiri ini sekarang kan udah jarang nulis. Saya jarang banget nulis sudah, tetapi ya udahlah ini udah banyak teman-teman ya. Jadi alhamdulillah ibaratnya ya udah bisa nularin banyak atau memprovokasi banyak teman yang lain nulis. Nah, jadi sekarang ekosistemnya udah terbangun dan apalagi lembaga pesantren, madrasah atau lembaga-lembaga itu ya mereka akan lebih leluasa kalau mereka punya wewenang untuk mengelola dan mengembangkan sendiri. Baru nanti kalau udah ada standar tertentu ya di NU Online. Karena apa? NU Online harus punya standar. Misal ya beritanya itu punya nilai nasional. Kalau enggak nanti isinya NU Online itu diisi pelantikan pengurus cabang atau ranting. Nah, repot juga nanti. Ya kan dari 30-50 artikel update gitu berita tiap hari isinya kok teman-teman yang ngiriminnya itu pelantikan pengurus ranting, apa enggak? Lama-lama ya orang malas baca NU Online. Nah, itu karena kita udah pernah ngalami semua gitu-gitu. Teman-teman PMII misal suruh nulis, ya tapi isinya cuma ngirimin kalau pelantikan pengurus saja istilahnya. Bawaannya pengurus baru pengen dimuat. Nah, jadi ada parameter karena kalau kita nggak punya pijakan redaksi ya web kita lama-lama ditinggalin orang. Jadi tetap standar di mana-mana media standar. Nah, main bola aja ada di cadangan dulu. Ada yang kerjaannya sepanjang tahun latihan mulu, nggak pernah main di Liga Primer, gitu kan? Baru kalau dia cukup. Nah, itu memang proses yang harus ditempuh. Kalau kita melonggarkan proses, kita juga nggak akan menjadi lebih baik.
Kalau kita nggak menjadi lebih baik, ya kita nggak dibaca. Sementara kita visinya kita pengen memastikan atau mempengaruhi sebagian besar Muslim Indonesia itu membaca atau merujuk NU Online. Nah, tapi ya teman-teman ya jangan berkecil hati. Sekarang bikin website itu gampang. Nulis di Facebook aja kalau konsisten, itu yang baca banyak kok. Ya, istilahnya kan gitu. Yang nulis di Facebook yang baca itu banyak. Nah, jadi yang penting tetap berproses, tetap belajar, meningkatkan pengetahuan terus. Saya kira di muatan online itu hal yang tidak sulit, apalagi buat teman-teman yang ikut latihan di sini. Nah, di situ. Baik. Silakan, ada lagi yang bertanya? Mungkin kalau yang sambil misalnya mencatat pertanyaannya di chat juga boleh ya. Kalau misalnya ini mendadak tiba-tiba muncul pertanyaan gitu, nanti kita bahas di sini. Silakan Mas yang mungkin nanti bisa menjawabnya. Mas Nia mau melengkapi yang jawaban yang tadi atau kita tampung pertanyaan berikutnya? Silakan Mas Afik dulu karena kesempatan Mas Afik terbatas. Oh ya, baik. Silakan teman-teman menanyakan yang ingin bertanya lagi, silakan. Kalau ada pertanyaan lagi. Ini di chat ada yang bilang izin bertanya Mas, tapi nggak disampaikan apa pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, waalaikumsalam. Ini saya dari Sukabumi, Mas. Ada dua hal yang sebetulnya ingin saya tanyakan. Mas, mic-nya bisa lebih dekat. Pertama-tama mengenai karena gini, saya belajar bahwa kenapa kemudian NU bersepakat dengan Pancasila itu hanya karena Islam sebagai sebuah sumber telah menjadi ajaran kebangsaan di Indonesia berupa ini punya kanal tersendiri nggak untuk berbicara soal kebangsaan yang dia nggak hanya dibaca oleh orang-orang NU saja. Artinya NU Online ini punya rencana ke depan nggak untuk bicara pada persoalan website yang bicara tentang bangsa ini, yang kemudian disitulah kita berkreasi tentang tulisan-tulisan kita yang di dalamnya mengandung nilai keislaman. Itu kedua, bicara persoalan perspektif tadi, bahwa ya sedikitnya media keislaman di Indonesia sebelum-sebelumnya pada akhirnya hanya akan mengarahkan masyarakat ketika membaca terhadap satu perspektif saja. Nah, lalu untuk NU Online sendiri, kira-kira ketika membaca sebuah fakta, ini timbangan kebenarannya itu apa? Begitu kira-kira. Sehingga kami dalam menuliskan terarah pada apa yang diharapkan oleh NU Online juga. Kira-kira begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira Mas Niam bisa menjawab karena lebih terkait redaksi juga. Soal kebangsaan ya Mas ya. Jadi kalau soal kebangsaan ya kami ya NU kan visinya adalah bahwa kalau kita lihat ya di sebagian umat Islam kita itu kan masih ada sebagian yang menginginkan bahwa ada undang-undang syariah, bahkan ada yang masih menginginkan negara-negara Islam ya. NU dalam hal ini konsisten untuk tetap mempertahankan ya visi kebangsaan yang didirikan oleh para founding father. Ya bahasa gampangnya kan apa itu namanya NKRI harga mati lah kan di situ ya. NKRI harga mati itu sesuatu yang seringkali kita dengar terkait dengan warga NU. Nah, dalam konteks ini tulisan-tulisan di NU Online pasti akan mendukung gagasan seperti itu ya. Jangan tidak ada. Nah, kalau misalnya ada tulisan-tulisan yang mempertanyakan misalnya tentang relevansi, apakah Pancasila masih relevan, apakah NKRI masih relevan, ya pasti akan kita tidak akan kita muat seperti itu. Nah,
Soal dalil-dalilnya ya bisa dalil-dalil ya agamanya atau dalil-dalil yang memang sifatnya juga umum seperti itu. Jadi ya gitu Mas, kira-kira. Nah tadi nambahin yang soal YouTube ya. Jadi NONN sekarang itu YouTube-nya sudah hampir mendekati 500.000 ya, 500.000 lebih. Nah, NONN memiliki konten namanya Sewan ya. Sewan itu kita dialog dengan para kiai. Itu sebenarnya mirip dengan podcast ya. Kalau podcast itu kan formatnya narasumber datang kepada presenter gitu ya, seperti yang dilakukan Deddy Corbuzier dan lain-lain seperti itu ya. Tetapi kalau konsep yang dilakukan oleh NONN, tim NONN itu mendatangi kediaman kiai. Nah, sehingga di saat di rumah beliau kita wawancara terkait dengan pandangan keagamaannya, terkait dengan kehidupan pribadinya dan banyak hal. Nah, kebetulan tim kami ada di Semarang ya. Nanti misalnya beberapa teman yang asalnya dari Semarang mungkin nanti bisa bergabung. Jadi itu pembacanya juga luar biasa, penontonnya juga luar biasa. Nah, kami sekarang sedang mengembangkan tim YouTube. Jadi fokus NONN di tahun 2021 tersebut. Kami baru melakukan rekrutmen soal penulis keislamannya, soal voice officer-nya, dan lain-lain. Kita sedang gencar-gencarnya untuk melakukan percepatan konten di internet. Targetnya tahun 2021 kami sudah memiliki viewer sekitar 1 jutaan ya, itu target teman-teman ya. Jadi kami menyediakan tutorial ya, tutorial ibadah, mulai cara wudhu, mulai cara sholat benar, doa-doa macam-macam itu secara bertahap kami sediakan sehingga ke depan konten-konten yang sekarang ini ada dalam bentuk tulisan di website, ya, ke depan juga ada dalam bentuk videonya atau mungkin podcastnya ada di Spotify dan lain-lain. Begitu tambahan. Baik, Mas Niam. Silakan, ada pertanyaan lagi? Langsung saja. Halo, boleh bertanya? Boleh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 hal yang ingin saya tanyakan di sini. Yang pertama, kemarin saya sempat baca tulisannya Gus Ali Masyhur di Jawa Pos terkait membaca. Kira-kira menurut Gus Direktur atau Kiai Niam atau Gus Niam, kira-kira ada nggak kalau kita pakai bahasa kelompok sebelah itu hadis Al-Qur'annya lah. Biasanya kan mereka pakai istilah itu. Kita selaku penulis untuk menulis gitu. Jadi kalau saya baca kemarin di di tulisannya Gus Ali Masyhur itu kan kita disuruh membaca. Nah, bagi penulis itu apakah juga ada kita untuk menulis gitu ya? Itu mungkin pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang nomor 2, kira-kira mohon maaf sebelumnya pertanyaan ini, kira-kira NU online apakah bisa mewakili suara dari PBNU sendiri? Sekian begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mungkin saya menjawab dulu ya. Kalau menyuarakan suara PBNU saya kira bisa. Karena NU Online itu memang web resminya NU, jadi mendasarkan berita-beritanya pada statement PBNU. Cuma kan PBNU itu kan dalam banyak masalah tidak selalu misal ada keputusan resminya. Misal persoalan misalnya ini lagi rame impor beras. Ya PBNU belum rapat soal itu misalnya. Tetapi Pak Said di statement nggak setuju misal karena mungkin ada keputusan NU yang dulu yang semangatnya harus misal melindungi petani kecil misalnya. Jadi apakah pandangan Pak Said ini resmi? Ya sebagai ketua dia bisa dianggap resmi kalau statementnya mendasarkan pada merujuk pada misal keputusan-keputusan NU sebelumnya.
Tapi kalau terkait misal ada elektoral gitu, ada pilkada atau apa, terus Kiai Said itu statement ini apa, kayak agak mendukung apa, nah, itu mungkin ya kita tidak tulis karena kita paham bahwa posisi NU itu dalam konteks politik elektoral itu kan tidak terlibat politik kekuasaan praktis. Nah, jadi dan memang nggak ada rapat PBNU terkait kayak gitu. Nah, jadi teman-teman saya kira udah paham. Jadi kalau bisa dikatakan ya NU Online mewakili suara resmi PBNU. Nah, di situ. Nah, tapi NU Online itu juga membuka ruang untuk pandangan-pandangan yang berbeda. Apalagi kalau konteksnya terkait keagamaan. Nah, gitu kan. Misal ada waktu itu keputusan Baksul Masail untuk tidak menggunakan istilah kafir terhadap warga negara lain, ya kan? Dalam konteks kehidupan berkebangsaan, bernegara nggak ada istilah kafir untuk non-Muslim. Nah, itu kan keputusan resmi NU. Tapi mungkin ada tulisan yang agak men-challenge, yang nggak ada masalah misal kita muat, karena kita juga butuh seperti di pondok kan kita berdiskusi gitu kan, kan nggak semua orang ikut Baksul Masail, jadi kita perlu ngakomodasi juga beberapa pandangan kalau itu memperkaya wawasan pandangan kita. Nah jadi itu, tetapi kan keputusan resminya kita muat. Nah di situ, jadi itu. Mungkin yang kedua Mas Niam soal hadis, Quran ya. Itu pendekatan KDN online memang dulu itu kalau kita nulis, kalau pakai Quran hadis langsung itu justru dimarahin kiai-kiai. Kan kita dianggap bukan ahli tafsir, ahli hadis. Jadi kita kalau nulis itu mengutipnya kitab kuning, artinya pandangan ulama. Ya. Nah, tetapi saya kira belakangan kita nulis banyak mengutip Quran hadis, karena kalau enggak kalah sama sebelah. Sebelah ini kan kalau ngomong Islam, ya Islam itu Quran hadis gitu kan. Sementara kita ada ijma qiyas, ijma ulama, itu bisa kita temukan di kitab kuning gitu kan. Kiasnya ulama bisa kita temukan di kitab kuning. Bahkan beberapa juga ijtihadnya ulama-ulama yang sekarang, karena persoalan-persoalan baru. Transaksi online di kitab kuning nggak ada. Gitu kan? Apakah bisa dikiaskan? Barangnya kita nggak lihat. Kalau kita belajar bab buyuk, ya barangnya kita nggak lihat. Kalau kita saklek-saklekan nggak bisa. Kayak kucing dalam karung. Tetapi ketika kita anggap, oh itu sistemnya udah dijamin, aman, bla bla bla, ada rekber kalau ini nih. Nah akhirnya kan, oh boleh. Artinya, ya dicari hadisnya juga nggak dapet ini. Akhirnya itu praktek yang udah biasa ditradisikan oleh ulama NU. Tetapi NU Online sekarang juga mulai banyak tulisan yang ya menambahkan Quran hadisnya, karena memang kalau sebelah itu kan ya banyak orang awam apalagi di kota-kota atau the new Muslim baru gitu ya, yang belajar Qurannya aja ketika udah gede gitu, bukan dari kecil gitu, itu ya Islam itu Quran hadis. Jadi kalau tulisan nggak ada Quran hadisnya tapi ngomongin Islam itu memang kurang. Dulu NU Online jarang banget. Tulisan-tulisan di NU Online itu jarang banget yang langsung mengutip Quran hadis. Tapi sekarang sih udah mulai banyak. Saya kira Mas Niam atau Hafid, teman-teman redaksi bisa menjelaskan soal ini. Iya, jadi ini sekaligus pertanyaan. Jadi nggak semua apa yang terjadi di masyarakat, kasus-kasus keagamaan itu ada putusannya di organisasi NU yang diputuskan melalui forum muktamar atau forum munas gitu ya, atau baru belakangan ini ada pleno PBNU udah mulai memasukkan forum Bahsul Masail di situ. Nah kalau begini, menulis di NU Online nih susah-susah gampang, saya kira susah-susah gampang karena apa? Pada satu sisi dia kita punya semangat untuk layanan ya, web layanan, servis kepada publik. Bagaimana caranya kalau kata Kiai Sahal kan masalah-masalah di masyarakat itu harus dijawab, harus dikasih solusinya bagi masyarakat terkait keagamaan. Tapi pada sisi yang lain, penulis-penulis keislaman di online juga dituntut untuk memenuhi standar kriteria atau standar penulisan akademik di lingkungan NU terkait sumber ya seperti Kutubul Mu'tabaroh itu yang di grup juga di kolom chat juga ditanyakan, sehingga pengutipan Bin Baz, pengutipan siapa lagi, Utsaimin atau pengutipan Muhammad bin Abdul Wahab itu tidak bisa kita terima karena mungkin jawaban mereka itu atau Kordowi, mungkin jawaban mereka menjawab, mungkin tulisan kita akan menjawab masyarakat yang bertanya atau menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat. Tapi pada sisi lain kita akan dipukuli oleh kiai-kiai itu, kita akan dimarahi oleh kiai-kiai karena bagaimanapun penulisan keislaman di online itu dianggap setengah-setengah resmi mewakili NU, bahkan ya dianggap mewakili NU karena
ya web NU Online ya website resmi NU gitu. Nah, adapun terkait soal Quran hadis, nah ini yang membedakan. Itu lagi-lagi balik ke pasal pertama tadi. NU ini kan kelompok terpelajar santri yang menuntut, seperti yang saya bilang, menuntut sumber-sumber kitab kuning apa segala macam itu harus berbasis teks, referensi berbasis teks. Nah, sementara masyarakat awam di luar sana yang non santri itu menginginkan jawaban-jawaban yang pasti dari teks keagamaan, ya ini Quran hadis yang mudah dicerna. Sementara sebagaimana kita tahu ya, ada banyak persoalan di masyarakat yang tidak ada dalilnya secara sharih atau secara tersurat dari Quran hadis gitu. Artinya nggak ada dalil yang nas ataupun zohir yang bisa dikutip, sehingga harus melalui kitab kuning atau dicari dalil-dalil umum. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya dari Mas Syafiq, Mas Niam, dan Mas Hafiz. Silakan, ada yang bertanya lagi? Saya izin bertanya. Ya, silakan. Nah, untuk tadi kan Pak Syafiq Ali ngendikan kalau kita bisa buat konten podcast atau YouTube dari yang mudah seperti membaca artikel yang sudah ada di NU Online yang sudah diterbitkan. Nah, kemudian untuk prosedur pengumpulannya seperti podcast atau YouTube itu nanti apakah sama atau nanti berbeda, entah itu lewat email, kemudian kita upload dulu di Google Drive, kemudian kita kirimkan seperti itu. Karena saya sendiri memang merasa kesulitan kalau nulis artikel karena saya masih kecil gitu. Saya lebih suka itu mereview, membacakan yang sudah dituliskan oleh senior-senior seperti itu. Terima kasih. Ya itu nanti redaksi yang ngatur ya. Ya tadi kan lemparan ide ya. Kalau teman-teman susah udah menulis artikel, artinya membacakan artikelnya sendiri maksud saya tadi. Jadi kalau teman-teman udah menulis artikelnya bisa juga dibuat podcast ya, kayak gitu. Tapi kalau mekanisme teknis saya kira nanti teman-teman bisa ini dipecahkan. Ya, untuk nambahin Mas Afek, untuk pengembangan podcast itu kan memang bagian dari rencana online ya. Nanti akan kita bahas lebih teknis seperti apa persyaratan nanti peserta yang bisa, teman-teman yang bisa berkontribusi untuk mengisi suaranya kayak apa, nanti insya Allah ke depan akan kita bangun sistemnya secara lebih bagus. Nah, ini Mas Candy itu salah satu VO yang ada di VO terbaik di lingkungan NO nih. Nah, kita rencananya juga akan ada pelatihan VO nih untuk teman-teman NO yang akan mengembangkan podcast, YouTube, gitu, narator akan bikin. Mudah-mudahan. Jadi kalau di NU Online itu konsepnya nanti itu di setiap artikel itu nanti akan ada infografisnya. Jadi ringkasan dari artikelnya seperti apa. Kemudian ada teksnya. Nah, kemudian di satu sisi juga ada voice-nya, podcastnya. Jadi orang belajar artikel sambil masak. Yang perempuan sambil apa gitu bisa, jadi gitu nggak harus saling membaca. Itu konsep yang akan kita kembangkan. Tetapi untuk mencapai ke sana kan butuh ada IT yang harus disesuaikan, ada macam-macam hal yang perlu kita siapkan untuk ke sana. Gitu Mas Candy. Iya. Jadi memang kalau untuk yang dimaksud Mas Syafiq mengembangkan podcast itu adalah untuk podcastnya sendiri ya, bukan mengambil dari NU Online, karena NU Online pun akan memproduksi yang podcast seperti itu. Lah,
Nanti bisa jadi teman-teman di sini itu sebagai penulis dan juga nanti karena ada rencana pelatihan voice over dia juga terlibat gitu. Tapi itu yang penting di bagaimana menulisnya dulu kalau yang di pembahasan kali ini. Ya, berikutnya silakan pertanyaan dari saya Gus. Oke, monggo. Oke. Terima kasih kepada Gus Mukafi sama Itu mic-nya ke-mute, Mas. Halo, mohon maaf. Ya, mohon maaf. Saya memakai masker karena di perjalanan. Begini, terima kasih yang terhormat pada Yai Safiq Ali dan Yai Mukafi terkait dengan NU Online, bahwa NU Online memiliki peran yang sangat luar biasa di Indonesia, lebih-lebih menjadi podcast pertama di kalangan Nahdliyin. Yang pertama, jika detik ini kita membuka di search YouTube, katakan sholat khusyuk itu 20 apa itu video, hanya satu yang kesubah itu, lainnya itu minhum Khairul Salama, Adi Hidayat, Yufid dan sebagainya, sehingga itu menjadi PR bagi kita semua bahwa hanya potongan-potongan video yang harus ditampilkan, lebih-lebih dari online. Nah, makanya untuk menaikkan rating agar bisa muncul di awal adalah salah satunya subscriber. Nah, kebiasaan di NU itu ketika mengadakan acara, mereka panitia tidak memaksa untuk mensubscribe. Contoh seperti halnya ketika penulisan ini. Nah, maka mereka harus syarat wajibnya adalah mensubscribe YouTube-nya. Andai kata ini dipraktekkan seluruh NU di cabang ranting se-Indonesia Raya, Fatayat Muslimat, ini langsung meludak itu subscribernya, walaupun view-nya sedikit nanti. Tapi itu memang trik bagi kalangan orang-orang mereka. Katakan saya pernah mendengar dari golongan PKS di tahun 2004 nanti, mereka dalam satu orang pun bisa punya akun 300 bahkan 500 akun untuk menyerang untuk meningkatkan rating dalam dunia politik. Nah, saya pikir ada tidak di kalangan online itu semacam orang yang tim atau kelompok yang benar-benar tim cyber gitu. Jadi ketika ada konten ini serang. Memang karena gerakan mereka luar biasa, saling menyerang berbatu benar atau salah, yang penting dilakukan. Terus yang kedua terkait tentang penulisan ini nanti saya harap tidak hanya sekedar di online nanti, tapi syukur-syukur nanti dari kita semuanya setiap bulan ini saran kulong kita pada kali ini diterima, dari tiap bulan kita menulis maka langsung jadikan dibukukan ya. Jadi ketika 1 bulan 58 orang maka ada sekitar 200 halaman langsung dicetak dibuka, nanti kita iuran enggak apa-apa. Itu matur suwun. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Safiq. Apakah masih bersama? Sudah pindah kamar sepertinya. Oh, pindah kamar. Mungkin bisa dibantu Mas Niam atau Mas Mahbib. Ya monggo Mas Mahbib, ini Redpel kita yang ngurusi konten keislaman ini. Beliau yang menggawangi konten keislaman. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Kita belum kenalan nih. Apa tadi sudah perkenalan? Saya nggak ngikutin dari awal soalnya. Belum kenalan secara spesifik. Udah terkenal. Ini ada beberapa punggawa NU Online. Tadi juga berbicara, tapi juga nggak ngenalin diri sebagai apa di NU Online. Nah, Mas Mukafi Niam itu adalah Pemret NU Online. Kemudian Mas Al-Hafid Kurniawan. Tes. Mas Al-Hafid Kurniawan coba menyapa. Halo, Hafid. Halo. Nah, Hafid ini tolong yang lain di-mute dulu ya, biar nggak ini mengganggu yang lain. Yang belum di-mute tolong di-mute dulu. Nah, Mas Al-Hafid ini adalah redaktur keislaman online, ulama muda Betawi, sering ngisi khotbah Jumat di mana-mana.
dai muda. Wah, hoax ini. Dai muda Betawi. Di mana-mana itu hoax itu. Ya, anggota LBM PBNU. Nah, yang jelas di masjid. Ya. Di sini juga ada Kiai Muntaha. Kiai Muntaha ini alumni pesantren Lirboyo, sangat aktif di lembaga Basul Masail. Dulu pendekarnya Basul Masail Jawa Timur, sekarang sudah di PBNU, LBM PBNU. Sekarang domisili di mana? Temanggung ya? Magelang. Di Magelang. Founder aswajamuda.com. Founder Aswaja Muda. Halo Kang Muntaha, coba tersenyum lagi di layar. Tes. Ya, masuk ya. Ini salah satu pendamping di grup apa? Grup A ya? Grup 1 ya? Apa grup 2? Belum dinamai, nanti dinamai dengan nama ulama. Ya? Nanti ada 4 grup A, B, C, dan D. Nanti Mas Hafid nanti di grup apa? B ya? D, grup keempat. Nah terus ada Kiai Samsudin. Halo Kiai Samsudin. Halo. Mana wajahnya ini? Cahayanya nggak kelihatan. Nah, Kiai Samsudin ini pengasuh pesantren Hasan Al-Jufri, Pulau Bawean, Jawa Timur. Beliau juga pengisi kanal ekonomi syariah di N-Online. Saat ini sehari-hari mengelola kanal YouTube Tongkrongan Gubuk Faedah. Dia pengisinya, editornya, macam-macam pokoknya. Semua dilakukan sendirian. Ini juga salah satu pendamping nanti di kelas Islam saat ini. Mungkin itu ada, termasuk saya juga nanti akan ikut mendampingi. Dari beberapa kiai tadi cuma saya yang nggak kiai. Nah, melanjutkan tadi pertanyaan soal YouTube, memang N-Online termasuk terlambat ya dalam merespon konten di sektor video, karena selama ini fokus di tulisan, kita konsentrasi bergiat untuk memperbanyak tulisan di internet, artinya fokus dari warta kemudian menjadi keislaman. Kita konsentrasi di situ, alhamdulillah berhasil. Tetapi di sisi lain kita juga meninggalkan ya beberapa sektor penting, yaitu konten-konten yang bernuansa audio visual. Termasuk gambar itu juga kita termasuk belakangan. Tapi beruntungnya N-Online itu ketika sudah memulai itu selalu cepat direspon positif oleh masyarakat gitu. Jadi ketika N-Online itu baru buka channel di sekitar akhir tahun 2019 ya kalau nggak salah aktif-aktifnya itu, alhamdulillah sekarang sudah hampir mencapai 500.000 subscriber. Itu kita optimis bahwa mungkin 5 tahun ke depan kita juga akan merajai konten ya, atau mungkin paling tidak kita menjadi channel NU yang paling banyak subscribernya di masa-masa mendatang. Tepuk tangan. Tapi memang ada masih ada kelemahan ya. Misalkan iya, tapi kan bisa menggunakan juga ya. Tes mungkin untuk host bisa bantu mute untuk teman-teman yang lupa mau. Ini kan dulu kan zaman-zaman dulu. Nah, memang untuk tutorial ibadah kita masih dalam rintisan. Kita memang ada playlist khusus tentang tutorial ibadah. Halo Bray Candy, tolong di mute untuk teman-teman yang belum mute. Nah, untuk tutorial ibadah ini memang ada masih dalam rintisan ya. Kita sudah memproduksi banyak sekali konten tutorial ibadah mulai dari
yang sangat dasar ya dari sholat 5 waktu, dari niat sholat, dari cara berpuasa dan seterusnya. Yang terbaru itu kalau nggak salah tutorial sholat zuhur ya. Atau apa ya, saya lupa. Nah, kita memang merintis, berisik sekali ya. M. Alvin dari Malang, tolong di-mute. Nah, tolong teman-teman yang lain tolong di-mute dulu ya. Nanti kalau mau bertanya atau interupsi baru dinyalain. Nah, jadi artinya untuk tutorial ibadah, untuk konten tutorial ibadah ini masih butuh branding lagi memang. Jadi kalau kita set sholat khusyuk itu memang wajar kalau konten-konten di luar NU yang banyak mendominasi. Tetapi kita berharap ke depan itu banyak konten-konten dari NU-Land atau dari komunitas-komunitas NU yang melakukan hal yang sama dengan NU-Land, yakni memperbanyak konten tutorial ibadah. Artinya saat ini sampai sekarang orang kalau mendengar tutorial ibadah di YouTube itu asosiasinya masih ke kanal, kalau nggak YouFit ya mungkin Khalid Basalama, mungkin Abdul Somad atau yang lain, atau Adi Hidayat dan seterusnya. Tapi belum ke NU-Land. Nah, itu memang pekerjaan tersendiri untuk membranding diri. Dulu NU-Land juga terkenal sebagai website ormas gitu. Cuma website ormas, tetapi begitu konten kita perbanyak, trafficnya naik dan kita bisa dalam banyak hal merajai di Google pencarian. Alhamdulillah kita sudah bergeser dari website keormasan menjadi website keislaman gitu. Artinya ketika orang itu bertanya soal hukum, bertanya soal Sirah Nabawiyah mungkin atau yang lain yang bernuansa keislaman, itu ingatnya NU-Land. Nah, di YouTube ini masih belum seperti itu. Kita masih dalam proses untuk branding lembaga channel branding ya. Tapi kita terus tingkatkan dan kita memang agendakan rutin untuk memproduksi konten-konten tutorial ibadah. Di samping ada murotal, ada sholawat, ada film pendek, ada program Sowan Kiai yang hasilnya itu menurut kami itu di luar ekspektasi karena ternyata banyak sekali peminatnya itu. Sepertinya masyarakat juga rindu itu dengan konten-konten yang istilahnya ya mengobati rindu mereka lah ketika mereka terkendala oleh pandemi, sowan-sowan ke beliau-beliau, ternyata NU-Land bisa menjadi wakil gitu bagi Nahdiyin untuk ngobrol dengan kiai-kiai itu meskipun cuma lewat YouTube. Itu mungkin jawaban saya. Terima kasih atas antusiasmenya yang menggelegar. Saya yakin ini pelatihan ini memang tidak dimaksudkan khusus untuk menjaring kontributor NU-Land ya, tapi juga teman-teman bisa mengembangkan media di lingkungan teman masing-masing. Jadi tujuannya meluas, tidak hanya untuk NU-Land tapi juga untuk NU secara umum. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lanjut pertanyaan berikutnya, ada tadi kayaknya Abdul Aziz ya akan bertanya ya. Ya, Pak. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz dari Pati. Ini tadi penjelasan dari Mas Taufik kan tentang bagaimana perjuangan dia menulis artikel yang ditolak sama redaktur sampai 13 kali. Nah, di sini kan banyak sekali redaktur yang sudah berpengalaman seperti bapak-bapak tadi, Pak Mahbib, Pak Muntahar, dan sebagainya. Nah,
problematika penulis pemula kadangkala yaitu yang pertama adalah kesulitan dalam membuat tulisan. Yang keduanya adalah ketika tulisan sudah jadi dan dipublish di salah satu web, nah ternyata dia nggak muncul-muncul. Nah ini yang membuat benih-benih kecintaan dalam menulis itu pupus gitu. Nah alhamdulillah ke online mengadakan kelas seperti ini. Nah pertanyaan saya itu sebagai penulis pemula, bagaimana menumbuhkan atau memotivasi diri dalam menulis tersebut. Yang pertama kan kita sudah tahu ada tentang wawasan atau literasi pribadi ya. Tapi selebihnya kayak Mas Syafiq tadi itu yang 13 kali baru dimuat. Nah untuk meningkatkan atau konsisten dalam menulis itu seperti apa trik-triknya? Mohon pencerahannya Pak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mas Mahbib akan menjawab lagi atau mungkin kita juga karena salah satu pendampingnya itu kan pendamping dan juga nanti tutor juga ya, ada Kiai Ahmad Muntaha dan Kiai Samsudin. Walaupun nanti juga yang kebagian di grup itu akan bertemu para beliau, nanti kita minta juga untuk sedikit mengenalkan diri dan memotivasi. Sebenarnya sudah terkenal sih, akan banyak tulisannya gitu, tapi banyak teman-teman yang ingin lebih dekat juga. Kemudian nanti ketika berproses menulis itu seperti apa, nanti bisa diceritakan juga. Yang ini pertanyaan tadi mau dijawab siapa? Mas Mahbib masih tergabungkah? Tentang ini ya, semuanya tentang mengendurnya semangat menulis ya? Iya. Gusmus tuh juga dulu pernah ditanya di Twitter itu. Jadi Gusmus pernah ditanya sama netizen, Gus bagaimana caranya istiqomah? Jawabnya Gusmus singkat sekali, istiqomah lah. Jadi kalau saya menjawab dengan cara Gusmus ya, kira-kira gimana cara mengobati semangat yang mengendur ya semangat lah. Jadi itu karena semangat itu kan persoalan perlawanan terhadap diri sendiri ya. Jadi saya kira kalau soal skill menulis itu bisa diasah dengan cara ya menulis itu sendiri. Jadi 3 tips untuk menulis adalah pertama menulis, yang kedua menulis, yang ketiga menulis. Jadi memang harus menulis. Jadi kalau nggak menulis ya tidak akan bisa menulis. Sama kayak ketika orang ingin bisa berenang, kalau tidak pernah berenang ya tidak akan bisa berenang gitu. Nah, karena menulis itu adalah sebuah keterampilan. Nah, langkah kedua adalah sering membaca gitu. Membaca tulisan orang lain. Dengan membaca kita akan tahu pola, struktur dan gaya masing-masing orang dalam menulis. Nah, itu akan memperkaya inspirasi kita dalam praktek menulis. Nah, di samping juga membaca referensi-referensi ya untuk pengayaan data, kemudian kalau di keislaman mungkin kayak pengayaan takbir atau wawasan keislaman yang lain. Itu sih cara sederhana. Terus terkait dengan bagaimana caranya biar muat redaksi, itu nanti akan ada sesi khusus soal kebijakan redaksi end-to-end. Jadi bagaimana cara teman-teman biar nulis kemudian masuk atau dimuat di end-online gitu. Jadi kita punya standar-standar khusus, bukan hanya standar teknis ya soal jumlah karakter atau judul dan lain sebagainya, tapi juga bingkai pemahamannya gitu, bingkai pemahamannya. Jadi apa sih prinsip-prinsip yang harus dipegang, apa sih tujuan-tujuan yang harus diarahkan ketika seorang menulis. Jadi menulis di online itu tidak hanya menyampaikan informasi gitu ya ke ranah publik, tapi juga ada semangat-semangat misalkan untuk mengedukasi, semangat untuk misalkan meredam konflik dan seterusnya. Jadi ada hal tertentu yang harus kita pahami ketika menulis di online. Makanya
N-online sangat hati-hati ketika memuat sebuah tulisan. Tidak asal teman-teman tidak asal ada kiriman tulisan kemudian kita muat begitu saja. Ya, begitu Pak Host. Baik, terima kasih Mas Habib. Nanti kita akan meminta juga Mas Habib untuk gimana sih awalnya di NU Online ya, seperti waktu kelas jurnalistik, tapi kita akan menunggu dulu. Oh ya, tapi ada pertanyaan lagi nggak? Karena kita akan menuju ke Kiai Ahmad Muthoha untuk terkait bagaimana menulis keislaman, kemudian juga bagaimana mungkin kisahnya tergabung dengan NU Online gitu kan. Ini kan untuk saya juga sebenarnya. Kita mulai dari Pak Kiai Ahmad Muthoha ya. Monggo. Tes. Ya, tes suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada pertanyaan menarik, bagaimana cara kita mengatasi ketika malas untuk terus memompa semangat dalam menulis. Nah, saya pas malas-malasnya ini. Saya pas malas-malasnya, kemudian ketika diajak gabung dalam acara ini, insya Allah ini menjadi penyemangat saya untuk nulis lagi. Artinya apa? Kita memang perlu mencari, kalau Imam Al-Ghazali itu kan ya, manusia itu tergantung pada 3 hal. 1, pembawaan dari Tuhan, fitrahnya, given-nya, kemudian bagaimana dia mencari lingkungan yang baik, muwafaqatul akron, kemudian yang ketiga mujahadatun nafsi. Wah, ini teoritis. Tapi menurut saya ini memang cocok diterapkan bagi teman-teman penulis. Yang paling penting itu adalah kita mengenal potensi kita, kemudian mengembangkannya, mujahadatun nafsi itu, kemudian yang juga sangat penting adalah kita berada di lingkungan yang menuntut kita untuk menulis, termasuk kita bergabung di NU Online ini. Itu yang pertama. Kemudian saya sudah lupa kalau awal saya tergabung dengan NU Online itu bagaimana ceritanya, saya sudah lupa. Tapi yang jelas kayaknya kalau tidak lewat Mas Mahbib ya lewat Mas Al-Hafidh. Saya mulai ada tuntutan pada waktu itu untuk mengaktualisasikan atau menulis ulang keputusan-keputusan Basul Masail dengan tulisan populer yang mudah dibaca. Kan kita kenal itu. Keputusan Basul Masail di NU itu deskripsi, pertanyaan, jawaban, ya, tidak, halal, haram, alasannya sedikit. Ini kan tidak cukup bagi masyarakat awam. Oleh karena itu harus ada semacam, menurut hemat saya itu jembatan antara keputusan Basul Masail dengan pemahaman orang awam. Itu ada tulisan yang memfungsikan sebagai jembatan pemahaman di antara itulah. Mulailah saya, seingat saya memulai dari situ. Kemudian setelah itu, meskipun belum berhasil secara masif ya, saya mencoba untuk membuat komunitas kecil-kecil di Aswaja Muda, mulai upload keputusan Basul Masail, kemudian mengembangkan kemampuan menulis di teman-teman saya, di lingkungan saya, sampai saat ini. Kemudian di YouTube, bukan YouTube, di Facebook ngaji dan semisalnya, meskipun masih belum tertata secara rapi. Bahkan kemarin untuk pengembangan potensi tulis-menulis itu, saya membuat sedikit beberapa slide ya, nanti mungkin bisa kita bagi. Ini malah lebih teknis. Bagaimana sih kita menulis di NU Online itu? Pada prinsipnya ya kaidah akademis, ingkul tanaqilan fasihah wa ingkun tamudayan fadalil. Kalau kita nulis di NU Online atau nulis apa saja yang sifatnya akademis adalah tentu kita ketika ngutip harus valid. Umpamanya kita nulis tentang hukum vaksin di Indonesia ini, bagaimana halal haramnya dan yang lain sebagainya. Ketika kita ngutip apapun kutipan itu, kutipan pernyataan orang atau kutipan kitab, maka harus valid betul. Ketika dicari ketemu, ada di dalam kitab itu. Kemudian kalau kita sifatnya argumentatif, kita berargumen, maka argumen-argumen kita juga fa'in kunta mudda'iyan fadalil, maka harus
jelas argumentasinya kita itu kuat, tidak mudah dipatahkan. Minimal kalau di NU Online itu ada rujukan kitabnya. Ini yang sementara ini saya lakukan di NU Online, kemudian akhirnya dia bergabung di acara penulisan ini, pelatihan penulisan ini, kemudian di ngaji tafsir, kemudian di penulisan di pembuatan termasuk video. Saya masuk bagian di penulis naskah video tutorial itu, meskipun juga belum optimal karena 1 dan 2 hal. Yang jelas begini. Kalau kita itu menulis, maka ini akan semakin menjadikan nilai plus bagi kita. Kita umpamanya pekerjaan kita ada yang jadi PNS, ada yang jadi bos, ada yang jadi penjual dan yang lain sebagainya. Tapi kalau ditambah 1 keterampilan yaitu menulis, apalagi menulis tentang keislaman, ini akan menjadi nilai plus bagi kita untuk semakin berkhidmah di Nahdlatul Ulama, di masyarakat, pelayanan publik sebagaimana yang bersama-sama dilakukan di NU Online. Mungkin itu dulu sementara, Mas Kendi. Oke, matur nuwun. Ya kan bisa menjadi referensi ya. Oh, pelan-pelan dulu nih, nanti juga banyak tulisan yang akan dimuat. Nah, berikutnya saya juga meminta kesediaan Pak Kiai Samsudin yang tulisannya viral banget karena expressing ya. Ya kan, bener nggak sih? Expressing apa tuh waktu yang sebelumnya juga terkenal. YouTube. Nah, kita akan meminta beliau untuk bercerita juga semacam tadi dari awal mulanya, kemudian apa sih kesulitannya ketika menulis keislaman gitu, dan juga cara motivasi yang bisa diberikan kepada para peserta yang kali ini nih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara tentang masalah tulis-menulis, itu sebenarnya dalam hemat saya itu lebih banyak kita itu harus mengakses masalah. Jadi caranya untuk memperkaya masalah itu ya kita harus banyak-banyak untuk membaca media mainstream utamanya. Misalnya banyak sekali di sana itu hal-hal yang kadang-kadang itu membutuhkan jawaban kita itu secara cepat. Ya, itu utamanya. Karena bagaimanapun kita ini kalau memang sudah terjun di dunia berinformasi, maka seolah-olah kita itu menangkap bahwasannya kita memang sudah mengabdikan diri kepada masyarakat, sehingga masalah-masalah yang ada di masyarakat itu harus segera untuk mendapatkan solusi. Nah, itu yang salah satunya yang sering saya gunakan. Dan itu saja saya itu masih terbilang masih agak malas menulis. Dan kita untuk mengatasi masalah menulis itu mungkin gara-gara disebabkan karena alat kita itu hanya HP, handphone, terus kemudian kita kemana-mana harus sering bawa laptop sehingga berat. Gitu. Kalau saya itu sering memakai peran teknologi. Peran teknologi itu yang mempercepat supaya kita itu bisa menulis. Menulis tanpa harus ngetik. Itu yang saya misalkan memanfaatkan akses yang di Google Dokumen itu, di sana itu kan ada, kalau tidak salah di bagian add-on-nya itu kita bicara seolah-olah sedang ceramah, nanti sudah muncul sendiri tulisan-tulisan itu di layar.
sehingga mempercepat kita itu untuk melakukan penulisan, untuk menjawab masalah itu yang sering saya praktekkan nih, yang sering saya praktekkan sendiri. Jadi kita seolah-olah ceramah pada orang, tapi nanti sudah muncul tulisan sendiri. Itu yang jadi kemudian kita tinggal ngedit sedikit-sedikit. Kalau misalkan perlu ditambahkan dalil, ya kita tambahkan dalil. Kalau misalkan tidak perlu kita tambahkan dalil, kalau misalkan masalah